sekolah menengah kejuruan di Malang, Jawa Timur menganiaya siswa yang diduga terlambat masuk ke dalam kelas. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Peristiwa penganiayaan ini tidak kami tampilkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Guru tersebut tega menganiaya muridnya dengan alasan memberi hukuman karena terlambat masuk kelas. Terlihat pula sejumlah siswa lainnya berdiri di samping meja guru seperti sedang mendapat hukuman. Setelah kejadian ini viral, guru tersebut akhirnya mengundurkan diri. Itu memang sebenarnya adalah dalam rangka penerapan disiplin, cuma karena berlebihan akhirnya terjadi semacam itu. Sehingga tidak ada tuntutan apa-apapun dari pihak keluarga sudah dipertemukan. Nah, dari pihak guru yang bersangkutan itu dengan sukarela mengundurkan diri. Pasca kejadian, pihak sekolah, keluarga korban dan dinas pendidikan melakukan mediasi. Hasilnya korban dan keluarganya serta pihak guru sudah sepakat berdamai dan tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. Kami sudah menindaklanjuti kejadian yang viral di medsos tersebut. Alhamdulillah pagi ini dari pihak keluarga juga bisa datang, Pak gurunya juga datang dan korban juga ada. Jadi selanjutnya gimana Bu? Sudah clear berdamai atau bagaimana Ibu hasil mediasi dan pengecekan ini tadi Bu dari polisi? Alhamdulillah sudah damai ya, dari keluarga juga memaafkan, dari gurunya juga minta maaf, dan dari guru juga ada sanksi ya Pak ya, dari dinas nanti kita. Saat ini, kondisi korban sendiri diketahui tidak mengalami luka fisik dan sudah bersekolah seperti biasa. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang pria menyerang perempuan di kolam renang hingga pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Peristiwa tersebut membuat korban terpaksa menjalani perawatan intensif. Viral di media sosial, seorang guru renang perempuan ditendang seorang pria di sebuah kolam renang di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Insiden bermula ketika korban Asliana membawa murid-muridnya untuk berlatih di kolam renang. Namun pelaku yang juga pelatih renang menghalangi murid korban dan melontarkan kalimat kasar hingga membuat korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Penjaga kolam sempat melerai keributan yang terjadi, namun tak disangka pelaku kembali menyerang korban sampai pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Pas pukul 17.00 saya mulai latihan ke kolam yang panjang, jadi saya arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa dua anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya anak dia yang menggantikan posisi itu. Aksi penyerangan yang dilakukan pelaku menuai kecaman banyak pihak, termasuk dari Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, ISORI. Mereka meminta Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI, untuk mencabut lisensi pelatih renang tersebut. Harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Dan selanjutnya kita berharap juga kepada PRSI untuk mencabut lisensi pelatih yang kita dengar pelaku untuk tidak bisa lagi melatih dimanapun dia berada. Karena kalau kita lihat dari video yang sudah hari ini viral, ini sebuah presiden buruk terhadap pendidikan dan edukasi. Adapun pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan. Korban berharap pelaku dapat segera diproses secara hukum. Arma Indo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis dan masyarakat sekalian. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan informasi kelembagaan khususnya terkait penindakan. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 2 rumah dan 1 kantor swasta yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas pembiayaan
dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih 4,6 miliar rupiah, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, kurang lebih 100 perhiasan, antaranya cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin, serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hard disk, dan beberapa dokumen yang kesemuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik. Demikian untuk rilis kelembagaan terkait penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini kan baru terkait beberapa personal di kasus LPEI ini. Lalu bagaimana sebelumnya kan awalnya KPK menyatakan bahwa terdapat tersangka korporasi yang diindikasikan sebelumnya sempat mencuat di APH lain bahwa ada 4 korporat bantuan fasilitasnya itu lebih dari 1 triliun. Itu bagaimana, Mas? Apa nggak sampai ke korporasi atau sama personal saja? Ya, baik, disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa sebagaimana diketahui saat ini sudah ada 7 tersangka yang dikeluarkan surat perintah penyidikannya oleh KPK. Bukan berarti hanya 7 tersangka saja. Ya. KPK masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, baik itu swasta maupun penyelenggara negara, dan tidak tertutup kemungkinan bila ada alat bukti yang cukup untuk menaikkan tersangka lain, maka akan dilakukan ekspos untuk ditersangkakan. Untuk sementara jawabannya seperti itu. Nah, itu kan nilainya cukup fantastis, Mas. Ada 100 jenis perhiasan, terus 27 tas mewah yang harganya ratusan juta. Ini milik per satu orang pertama atau memang hanya milik pihak swasta atau para pejabat LPEI? Ya, saya tidak bisa mendetailkan satu persatu karena informasi yang kami dapatkan adalah hasil penggeledahan untuk keseluruhan kegiatan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa rumah dan kantor itu. Jadi penyidik tidak membagi hasil penggeledahan mana didapatkan di perkara mana. Artinya memperjelas saja apakah dari puluhan itu, ratusan itu ada barang bukti atau milik dari para penyelenggara negara dalam hal ini? Itu belum didapat infonya. Mas Faisal, Direktur Penyidikan KPK bilang di kasus LPEI ini dugaan fraudnya itu melibatkan 11 perusahaan, gitu, belum lama ini. Nah, itu sudah ada tindak lanjutnya belum, Mas, dari KPK? Apakah fix sudah itu 11 debitur lah yang melakukan fraud, apa lebih gitu, Mas? Karena kan ini 7 yang tersangka kan perseorangan 7 orang, Mas. Ya, masih didalami. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saat ini tersangkanya baru ada 7. Dari 7 ini KPK akan mendalami semua dokumen, barang bukti elektronik, maupun informasi dari keterangan saksi-saksi yang ada. Pengembangannya seperti apa nanti kita sama-sama tunggu. Apabila nanti ada keterlibatan pihak lain dan alat buktinya cukup, tentu KPK tidak akan segan-segan untuk menaikkan surat perintah penyidikannya. Dan dari 7 tersangka itu kan mayoritas penyelenggara negara, Mas. Dan kapan akan saya belum bisa menyampaikan siapa dan kapan. Kalau kapannya nanti tentunya berdasarkan kebijakan lembaga, nama-nama tersangka itu akan disampaikan pada saat proses penahanan. Mas, lalu barang itu kemana, Mas? Dibawa ke Jakarta atau dititipkan di Balikpapan atau seperti apa, Mas? Umumnya kalau barang-barang yang mudah dibawa tentunya akan dibawa ke kantor Gedung Merah Putih KPK. Kalau nilai dugaan fraudnya berapa, Mas? Sudah ada? Nanti kita akan tanyakan dan akan diupdate nanti. Mas, di kasus LPEI ini kan sempat terjadi tarik-menarik gitu ya, Mas, soal penetapan tersangkanya juga. Dan minggu lalu itu ada 10 jaksa KPK yang ditarik ke Kejaksaan Agung karena mengingatkan juga Kejagung juga sedang
menangani kasus LPI ini. Ini apakah ada terkait dengan soal itu, Mas? Sehingga 10 jaksa yang ada beberapa di antara itu Kasatgas juga ditarik juga, Mas. Ya, yang pertama saya belum mendapatkan informasi siapa saja jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun. Tetapi tentunya tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun kejaksaan, dan jaksa-jaksa tersebut apabila tidak ada masalah, saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan agar ada regenerasi jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas. Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, maka jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas. Jadi ada regenerasi di situ. Untuk koordinasi antara Kejagung dengan KPK sendiri bagaimana sih, Mas, untuk LPI ini? Apakah pimpinan sudah ketemu dengan Jaksa Agung atau seperti apa? Saya belum mendapatkan info itu, tapi sepanjang pengetahuan saya koordinasinya baik-baik saja. Maksudnya KPK ke Kejagung sudah? Belum ada info terkait hal tersebut. Atau Kejagung ke sini, Mas? Belum ada info terkait hal tersebut. Barreskrim Polri kembali memanggil Kepala BP2MI Benny Ramdhani soal sosok berinisial T yang diduga pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Bagaimana keseriusan pemerintah menangani judi online? Kita bahas malam hari ini, Saudara, bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga ada anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan. Selamat malam Pak Yusuf, Bung Trimedia. Selamat malam Mbak Nilu. Ya, saya ingin ke Pak Yusuf dulu ini. Pak Yusuf, terkait dengan penelusuran soal orang-orang yang mengendalikan judi online. Ini kan sudah kedua kali ya Polri memanggil Benny Ramdhani. Apa yang kemudian Kompolnas sudah dapatkan informasinya dari Polri? Baik, terima kasih Mbak Nilu. Jadi ini kan sudah 1 pekan ya, Selasa yang lalu Pak Benny Ramdhani dimintain klarifikasi atas maksud daripada Mr. T itu. Tentu apa yang kami pantau, prosesnya ini dilakukan oleh Barreskrim ya. Kita berharap ini benar-benar dilakukan penyelidikan, dan Pak Benny Ramdhani sendiri tentu kita dukung sepenuhnya untuk bisa benar-benar memberikan klarifikasi apakah itu terkait dengan TPPO-nya atau TPPO-nya itu kemudian punya hubungan dengan judi online yang itu terkait dengan perdagangan orang yang sektor pekerjaan yang diperdagangkan itu pada dugaan judi online. Nah, intinya kami sendiri Kompolnas sampai hari ini masih terus melakukan pemantauan. Ya, kami pantau bahwa Barreskrim benar-benar sungguh-sungguh terlihat Pak Benny dimintain keterangan kembali pada hari ini. Ya tentu kita berharap permintaan keterangan yang kedua pada hari ini Pak Benny Ramdhani ini mudah-mudahan memberikan satu progres, apakah memang benar terkait dengan inisial T itu terkait dengan yang selama ini tidak bisa disentuh dengan hukum, itu kaitannya juga judi online atau terkait dengan TPPO. Tentu dua hal ini kami dorong benar-benar bisa didalami dan dilakukan penyelidikan selanjutnya, itu yang paling penting. Pak Yusuf, tapi sebenarnya inisial T yang dimaksud oleh Pak Benny itu apakah pernah juga terdengar di Polri gitu, ataukah ini memang benar-benar murni baru keluar dari Benny Ramdhani? Dalam pantauan kami yang 1 minggu ini, kami kumpulkan data dan informasi sementara sih di luar jangkauan ya terkait dengan T ini, kalau itu dimaksudkan pada judi online. Artinya Polri selama ini belum pernah mendengar nama itu, gitu?
Sementara seperti itu. Baik, ini ditelusuri lewat Beni Ramdhani. Saya ke Bung Trimedia. Kalau dari DPR bagaimana melihat ini kan sebenarnya yang ditunggu oleh publik adalah keseriusan soal memberantas judi online. Nah kalau Bung Trimedia bagaimana melihat ini Bung Beni Ramdhani diperiksa, kemudian apakah bisa kita sebut bahwa oh ini serius nih sepertinya untuk menelusuri siapa orang-orang di balik judi online di Indonesia? Pertama dari sejak disampaikan oleh Pak Beni Ramdhani bahwa ada inisial T pada saat terkait dengan judi online, kemudian Kapolri langsung memerintahkan supaya beliau dipanggil, kita mengapresiasi. Apalagi yang kedua, hari ini pemeriksaan kedua. Bahkan tadi saya mendengar narasi dari Kompas TV bahwa ada Pak Beni menyampaikan bahwa dia ada 22 pertanyaan. Berarti artinya 22 pertanyaan itu kan itu sudah cukup dalam itu, bahwa Polri sudah melakukan pendalaman terhadap informasi yang disampaikan oleh Pak Beni. Karena biasanya dalam proses pemeriksaan pertama itu akan lebih banyak soal identitas diri dan silsilah keluarga. Kalau pemeriksaan kedua baru masuk kepada substansi. Yang ketiga, kita berharap dari pemeriksaan kedua Pak Beni ini, Polri sudah seandainya ada petunjuk yang kuat yang diperoleh dari pemeriksaan kedua ini, sudah harus memanggil orang-orang lain terkait dengan inisial nama T itu. Sehingga keempat, berikutnya kita berharap Polri bisa menyampaikan siapa yang bernama T itu. Dan itu kalau kita mau serius melakukan pemberantasan soal judi online ini. Kalau tidak, isu soal judi online ini akan terus timbul tenggelam. Kalau kata istilah orang Medan, Mbak, ini panas-panas tai ayam aja. Sekarang panas, nanti udah nggak ada lagi isunya. Nah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kalau kami berharap bahwa bisa diungkap atau tidak inisial yang disampaikan oleh Pak Beni itu, paling tidak 1 bulan sudah bisa diungkap. Dan Polri melalui Kadipumasnya bisa menyampaikan perkembangan setelah memeriksa Pak Beni ini. Minggu depan bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Dari pemeriksaan ini kami akan memanggil orang-orang lain terkait dengan nama yang disebut oleh Pak Beni ini. Di situ kita baru memahami bahwa Polri sedang melakukan proses penyelidikan, belum penyidikan. Ya. Kalau penyidikan sudah cenderung ada tersangkanya. Paling tidak mereka melakukan penyelidikan dari informasi yang disampaikan oleh Pak Beni. Begitu, Mbak. Jadi kalau pemeriksaan Pak Beni yang dilakukan hari ini Anda belum melihat itu mungkin serius atau tidak begitu ya, Bung Trimedia? Bukan. Dari pemeriksaan kedua ini, apalagi 22 pertanyaan, itu menurut saya sudah cukup dalam yang bisa digali oleh pihak Polri. Sehingga kalau sudah dalam, seyogianya banyak informasi sudah diperoleh dan orang-orang yang terkait dengan Mr. T itu sudah bisa minggu depan dipanggil oleh pihak kepolisian, begitu, Mbak. Kira-kira coba saya tanya ke Pak Yusuf. Kira-kira seperti itu, Pak Yusuf? Ya, jadi kami terus memantau, kami pun mengumpulkan berbagai macam informasi. Apakah memang benar ada inisial T ini? Dugaan kami yang pada saat ini sedang digali dan didalami oleh Barreskrim, ya bisa saja sesungguhnya tidak dimaksud T ini terkait dengan langsung. Gitu. Katakanlah ini bisa jadi kami duga semacam kunci T. Nah, kunci T yang bisa diharap untuk membuka kunci T itu. T itu kan banyak kegunaannya biasanya kalau di tekniknya. Pak Yusuf, sebenarnya kalau kita bicara soal judi online ini ya, sebelumnya Menkominfo dalam wawancara saya dengan Menkominfo itu juga sempat menyebut bahwa pemain judi online di Indonesia itu pemain besarnya hanya 4 orang begitu, dan menurutnya itu sudah dia sampaikan pada saat rapat dengan Satgas Judi Online. Kemudian sekarang muncul lagi Beni menyebut ada inisial T. Apakah kemudian ini
membuat Polri semakin dekat kepada siapa sebenarnya pengendali judi online di Indonesia? Ya, bisa jadi seperti itu. Oleh karenanya semuanya tentu tergantung pada bagaimana penggalian yang dilakukan penyidik kepada Pak Benny Ramdhani ini. Apakah memang ada inisial T yang ditujukan langsung terkait dengan judi online? Katakanlah memang orang besarnya gitu, atau bandarnya, atau aktor intelektualnya, atau sebuah kunci yang untuk membuka bagaimana judi online itu, yang itu melalui kunci T, ya kira-kira seperti itu. Sekali lagi kami sendiri benar-benar mendorong agar apa yang dinyatakan oleh Pak Benny Ramdhani ini ya tidak hanya habis-habis begitu saja, yang kemudian di dalam bahasa Sunda ujungnya tenyahu, jadi tidak tahu. Iya, karena apalagi ketika Menteri misalnya sudah menyebutkan, oh pemainnya jumlahnya ada sekian, kemudian sekarang lagi kita lihat kepala lembaga negara begitu kemudian menyebutkan ada inisial. Ini kan artinya sesuatu yang harusnya lebih mudah membuka, kan begitu ya Bung Trimedia ya? Iya Mbak, kalau tidak bisa diungkap, ya Polri ternyata harusnya menyampaikan juga harapan saya 1 bulan ke depan. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa Pak Benny ini asal bunyi saja dia bicara seperti itu. Apalagi kalau kita ikutin jalan ceritanya, beliau menyampaikan bahwa ini pada saat rapat sidang kabinet, Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD, berarti kan urusannya sudah cukup lama. Kurang lebih satu tahun yang lalu dia ungkapkan itu. Nah itu yang kita juga harus meminta pertanggungjawaban dari Pak Benny. Kalau tidak berarti Pak Benny sekedar membuat kegaduhan aja. Pak Bung Tri begini, kalau kita bicara soal judi online ini kan sebenarnya suara ini juga sudah muncul lama ya. Pada saat kasus Sambo dulu itu kan ramai juga dibicarakan soal penanganan judi online. Tapi sepertinya senyap kemudian muncul lagi ketika Pak Benny mengeluarkan istilah atau inisial T. Anda melihat polisi serius tidak sih menangani soal ini? Kalau kita lihat sejarah judi, narkoba, prostitusi itu kan cerita yang sudah berabad-abad. Menurut saya tidak ada negara yang serius menuntaskan masalah ini. Bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lain. Betul yang Mbak sampaikan, dan itu saya sudah sampaikan pada program Kompas TV Satu Meja The Forum minggu yang lalu. Ya, kalau mau dituntaskan, clue yang disampaikan pada saat kasus Sambo itu kan sudah cukup, menurut saya cukup bisa mengarahkan, memberikan petunjuk yang jelas. Internal Polri ada disebut, pengusaha ada disebut, kemudian bandar-bandar yang patut diduga, kemudian juga potensi ada juga yang membackup orang istana, politisi, itu sudah cukup arah ke sana. Tapi kan begitu mulai persidangan Sambo, ya kasus ini nggak ramai lagi dibicarakan. Itu yang kita harapkan. Kalau saya sih jujur saja berharap ini pintu masuk yang ke depan juga bisa dilanjutkan oleh Presiden Prabowo untuk menuntaskan ini, Mbak. Bung Tri begini, DPR kan tentu punya akses yang lebih besar untuk bisa berkomunikasi dengan penegak hukum dalam hal ini Polri dalam untuk meminta bagaimana hasil atau bagaimana progres penanganan satu kasus begitu. Ada yang disampaikan oleh Polri ke DPR, bagaimana sebenarnya apa yang menjadi kendala judi online yang dibahas sejak bertahun-tahun, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tidak selesai-selesai? Kalau terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pak Benny ini, mereka selalu menyatakan sabar Bang, kita lagi dalami. Tapi terkait yang Mbak bilang seperti itu, ya rata-rata mereka mengeluh pemainnya berat-berat semua. Dan ini mengalir kemana-mana ini ya. Kemana-mana itu kemana? Karena misalnya? Kan kalau kita melihat orang main bukan hanya judi online tapi judi offline juga. Dan itu kan pemainnya tidak agak sulit ya bisa kita lakukan pemberantasan secara tuntas, terkecuali ada political will dari presiden, ya itu bisa dilakukan. Karena seringkali kasus-kasus judi online ini juga hasil dari judi online maupun offline itu digunakan untuk banyak kepentingan.
kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan, politik, bisnis, rupa-rupa saya kira. Sehingga kalau seandainya Menteri Infocom bilang bahwa pemainnya 4, saya kira juga malah pemainnya dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Dan Polri juga pasti tahu siapa pemain-pemainnya. Cuman Polri juga tidak punya daya, even Kapolri juga nggak punya daya. Kalau yang pemainnya itu dekat dengan pemegang kekuasaan. Nah, kita harapkan kasus ini jangan berhenti kemudian isunya redup pada saat bulan 9 menjelang pelantikan presiden, kemudian pergantian anggota DPR, serta pilkada. Baik Bung Trimedia. Tentu juga pilkada tidak menutup kemungkinan banyak juga calon-calon yang dibantu oleh pemain-pemain judi online ini, Mbak. Bung Trimedia Panjaitan, anggota DPR RI fraksi PDIP, terima kasih sudah berbagi pandangan. Juga terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Kita nantikan bersama, publik sebenarnya yang menantikan kerja serius pemerintah dan juga political will tadi untuk penanganan judi online di Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf dan Bung Trimedia.